Tahun 2025 dibuka dengan pendalaman kasus korupsi investasi PT Taspen Persero. KPK telah menetapkan mantan Direktur Investasi Taspen Antonius Kosasi dan mantan Direktur Utama Insight Investment Management Ekiawan Heri Primantio sebagai tersangka dengan kerugian negara 200 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2004 sampai tahun 2024, terdapat 181 perkara tipikor di BUMN yang ditangani KPK. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Penelitian ini berangkat dari perubahan penting dalam Undang-Undang BUMN tahun 2025. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa modal BUMN merupakan kekayaan BUMN. Dan kerugian BUMN bukan merupakan kerugian keuangan negara. Penegasan ini menimbulkan persoalan hukum yang penting. Selama ini, banyak perkara korupsi di BUMN dibangun di atas pemahaman bahwa kerugian BUMN dapat dianggap sebagai kerugian keuangan negara. Pemahaman tersebut ditopang oleh rezim keuangan negara, rezim perbendaharaan negara, dan kewenangan BPK dalam memeriksa kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN. Di sisi lain, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor mensyaratkan adanya unsur kerugian keuangan negara. Substansi kedua pasal ini kini telah masuk ke dalam KUHP tahun 2023 melalui Pasal 603 dan Pasal 604. KUHP tahun 2023 juga memuat asas lex favor reo, yaitu prinsip bahwa ketentuan yang lebih menguntungkan dapat diterapkan ketika terjadi perubahan undang-undang. Bahkan, KUHP baru mengatur bahwa jika suatu perbuatan tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana, maka orang yang telah dipidana karena perbuatan itu harus dikeluarkan. Pertanyaan utamanya adalah, apakah perubahan definisi dalam Undang-Undang BUMN akan memengaruhi makna kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi BUMN? Ataukah hukum pidana tetap memiliki ruang penafsiran sendiri? Penelitian ini mencoba menjawab persoalan tersebut dengan melihat benturan antara hukum keuangan negara, hukum korporasi BUMN, dan hukum pidana setelah lahirnya Undang-Undang BUMN tahun 2025 dan KUHP tahun 2023. Untuk menjawab permasalahan tersebut secara komprehensif, disusun 3 pertanyaan penelitian, yaitu 1. Bagaimana kedudukan keuangan BUMN sebelum dan sesudah pengesahan Undang-Undang BUMN tahun 2025? 2. Bagaimana pemaknaan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi pada BUMN pasca pengesahan Undang-Undang BUMN tahun 2025? 3. Bagaimana pengaruh penerapan asas lex favor reo menurut Pasal 3 KUHP nasional terhadap perkara korupsi di BUMN? Jadi pertama, penghapusan itu kemudian penegasan lagi ya di dalam Undang-Undang BUMN itu menurut saya itu nggak ada pengaruhnya. Kenapa? Karena Undang-Undang Keuangan Negara masih hidup. Karena Undang-Undang Perbendaharaan masih hidup. Jadi pertama. Acuan KPK itu pada putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa konstitusionalitas keuangan negara yang dipisahkan itu tetap merupakan bagian dari keuangan negara, termasuk dalam hal ini BUMN yang merupakan derivasi penguasaan negara. Dengan demikian, kerugian BUMN merupakan kerugian keuangan negara yang dapat dibebankan pertanggungjawabannya secara pidana kepada direksi, komisaris, pengawas BUMN dalam konteks tindak pidana korupsi. Perubahan Undang-Undang BUMN yang baru harus dimaknai dalam konteks perubahan tata kelola
yaitu hubungan antara uang negara dengan uang BUMN yang secara tata kelola telah dipisahkan. Perubahan Undang-Undang BUMN bukan merupakan mekanisme yang bersifat kolektif untuk memberikan pengampunan terhadap setiap tindakan yang merugikan keuangan negara yang telah dipisahkan yang ada di dalam BUMN. Bahwa dalam konteks business judgment rule itu harus dimaknai, itu adalah merupakan bagaimana tata kelola dalam konteks hukum korporasi. Dan di dalamnya harus ada yang namanya itikat baik, tidak ada kesalahan, tidak ada benturan kepentingan, dan ada upaya untuk mencegah supaya tidak terjadi kerugian lebih jauh. Jadi business judgment rule bukan semata-mata untuk melindungi seseorang dari adanya perbuatan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kita juga harus bisa memaknai dalam konteks hukum pidana, memandang kerugian keuangan negara juga harus mengaitkan dengan undang-undang yang lain, yaitu adanya undang-undang keuangan negara, undang-undang perbendaharaan negara, dan juga undang-undang BPK. Terlebih dalam kenyataannya keuangan BUMN masih diperiksa oleh BPK. Ketika dia masih diperiksa oleh BPK, maka dia telah merupakan bagian dari keuangan negara meskipun tata kelolanya dipisahkan dari anggaran negara. Tapi dalam konteks hukum pidana itulah bagian uang negara yang telah dipisahkan, sehingga ketika apabila terjadi kerugian dan itu disebabkan oleh kesalahan pelaku, yang bersangkutan tetap dapat dipidana. 1. Kedudukan keuangan BUMN mengalami pergeseran paradigma dari corak hukum otonom yang menyimpan residu represif menuju corak hukum responsif, namun pergeseran tersebut belum tuntas. 2. Pemaknaan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi di lingkungan BUMN sesudah pengesahan Undang-Undang BUMN tahun 2025 berada pada persimpangan paradigma. Undang-Undang BUMN tahun 2025 melalui Pasal 4B membawa semangat hukum responsif dengan memisahkan kerugian BUMN dari kerugian keuangan negara dan mengembalikan evaluasi atas kerugian BUMN ke dalam kerangka hukum korporasi dan administrasi. Namun, dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum masih mempertahankan paradigma hukum otonom dengan kecenderungan represif. 3. Pengaruh penerapan asas lex favor reo menurut Pasal 3 KUHP Nasional terhadap perkara korupsi di BUMN bersifat kondisional dan tidak otomatis. Hukum tidak boleh menjadi alat untuk memperberat nasib seseorang, namun keterbukaan norma baru tidak boleh ditafsirkan sebagai legitimasi impunitas.